Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu Aldi Rizwanda dan saya sendiri Yusran akan menyampaikan materi tentang teori etika bisnis. Pengertian teori. Teori memiliki pengertian sebagai serangkaian, bagian atau variabel. Definisi juga bisa diartikan sebagai dalil yang saling berhubungan. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada bidang-bidangnya. Yang contohnya, jika pada bidang pengetahuan yang berbeda pula itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi setiap bidang. Secara umum, teori merupakan analisis sebuah hubungan antara fakta yang satu dan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Pernyataan teori ini umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan sebuah keputusan akhir yang konklusif. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau yang lazim disebut etik berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya, macam-macam teori etika. Etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Karena itu, teori deontologi ini menekankan kewajiban bagi manusia untuk bertindak dan berperilaku secara baik. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Kedua, nilai moral dari tindakan ini tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan yang baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti, kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. 3. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban dalam hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara rekan saya yaitu Aldi Rizwanda. Selanjutnya, teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan 2 sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Selanjutnya, teori keutamaan. Memandang sikap atau akhlak seseorang
tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut. Di posisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan: yang pertama, kebijaksanaan; yang kedua, keadilan; dan yang ketiga, suka bekerja keras. Selanjutnya, etika teologi. Etika teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos atau tujuan, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu. Misalnya, mencuri bagi teologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan, melainkan tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Begitupun pula sebaliknya. Berikut ini adalah dua aliran etika teologi. Yang pertama, egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan diri sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Yang kedua, utilitarianisme. Berdasarkan dari bahasa Latin utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat bagi keseluruhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Sikap dalam kemampuan manusia mengambil sebuah keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran diri sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Serta kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, yaitu dengan peraturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip yang menuntut agar bisnis dapat menguntungkan semua pihak pelaku bisnis. Yang kelima, integrasi moral. Tuntutan internal dalam pelaku bisnis. Dan yang keenam, tanggung jawab. Memberikan syarat bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang harus mau bersedia dan dalam melakukan sebuah tindakan bisnis.